Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di sini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Nah, seperti yang sudah saya katakan di video sebelum ini, bahwa kali ini saya mau sharing kegiatan saya setelah belanja. Kemudian kali ini saya juga mau masak ya. Jadi video kemarin itu kan saya juga belanja food tap sedikit gitu. Itu sebenarnya video yang sudah agak lama dan baru sempat saya posting gitu ya teman-teman. Dan ini lumayan video agak baru gitu ya kemarin-kemarin. Jadi tadi tuh saya ke warung beli ayam 1/4 kilo, harganya masih sama 32.000. Jadi yang 1 kilo itu ayam dipotong-potong, kemudian saya rebus dulu, terus disimpan dulu gitu ya. Nah yang 1/4 itu dada untuk anabul saya ya teman-teman, saya rebus sekalian juga. Nah ini saya juga beli ikan patin nih, 1 ekor dipotong-potong, harganya satu plastik 12.000 teman-teman. Jadi saya belanjanya untuk prohenya seperti itu aja ya. Nah setelah nyuci ikan sama ayam tentunya zinc-nya kan bau amis ya teman-teman, jadi langsung saya bersihin aja menggunakan sabun. Tapi ada kendala nih teman-teman, saringan zinc-nya itu terlalu dalam, jadi harus dicungkil dulu untuk dikeluarin. Kayaknya mau saya ganti aja karena lubangnya itu terlalu besar ya. Sempet mampet sebentar, cuman sudah saya betulin ya, saya buka, ternyata ada sampah-sampah gitu yang ikutan masuk gitu teman-teman. Jadi memang harus ganti saringan yang lumayan rengket-rengket gitu ya. Rengket-rengket tuh apa bahasa Indonesianya? Pokoknya yang terlalu dempet. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya, kalau ayamnya tidak direbus dulu bisa dibayangkan banyak banget busa-busa kotoran seperti ini nih, dan baunya bener-bener nggak enak teman-teman. Terus ikan patinya itu sudah saya cuci, saya simpan dulu di freezer. Rencananya saya kepengen bikin pepes ikan patin ya. Kalau saya bikin pindang patin itu kalau sudah dingin agak-agak amis ya teman-teman, jadi besok mau saya pepes aja. Nah ini saya matikan kompornya, jadi saya ambil dulu ayam-ayamnya, karena saya kalau ngerebus ayam itu hanya sebentar, tujuannya hanya untuk menghilangkan busa-busanya aja gitu ya teman-teman. Terus kalau udah tinggal dicuci lagi. Jadi semua itu tergantung dari pribadi masing-masing orang ya. Kalau saya itu lebih suka ayamnya direbus dulu, dicuci lagi, kemudian baru disimpan. Kalau teman-teman gak mau ribet, bisa langsung dimasak ya. Pokoknya apapun itu terserah teman-teman ya. Ini cara saya untuk menyimpan ayam teman-teman. Nah terus ini untuk dudul, jadi saya rebusin dada ayam 1/4 aja, kemudian saya suwir-suwir karena dulu juga udah nungguin di belakang, kayaknya udah kepengen banget makan ayam rebus. Jadi kadang-kadang dia tuh suka nggak mau makan dry food. Setiap pagi itu saya siapin ayam rebus seperti ini, terus kuahnya juga untuk minum dia gitu teman-teman. Lanjut nih teman-teman, saya mau bongkar belanjaan dulu. Saya mau ngampar aja ya, karena kalau berdiri kelamaan tuh suka suren gitu, apalagi saya belum sarapan. Biasa kalau pagi itu yang penting ngopi dulu. Kali ini saya lagi seneng kopi hitam aja, nggak mesti ya, kadang-kadang kepengennya kopi yang krim gitu, cuman udah agak bosan, kayaknya kepengen kopi hitam aja gitu ya sama gula aren. Nah ini belanjaan saya teman-teman, tadi saya beli serai, terus ada kaldu bubuk itu masakku biasanya kembalian. Terus ini saya sambil makan tahu bakso ya, tadi tuh saya beli martabak tahu bakso gitu. Jadi kalau pagi saya biasanya ngemil seperti ini ya. Sambil ngapain, sambil ngemil kayak gitu teman-teman. Terus saya tadi beli beberapa bawang merah, bawang putih. Gak ngerti kenapa saya suka banget belanja yang namanya bumbu dapur. Pokoknya bawang merah, bawang putih, cabai itu jangan sampai kosong teman-teman, karena itu tuh penting banget ya. Terus tadi di tempat Pak Agus saya lihat ada daun singkong muda-muda, bagus-bagus banget. Jadi saya kepengen bikin sayur daun singkong dicampur sama teri.
Terus saya juga beli jagung, itu saya beli jagungnya satu aja. Terus beli cabenya tuh campur. Oh ya, itu wortel ya teman-teman, saya pikir tuh cabai rawit ya. Beli wortelnya tuh yang kecil-kecil karena untuk lalapan, labu siam yang kecil juga nggak lupa ya, karena saya suka banget nanti direbus sama wortel. Nah, cabenya itu saya beli cabai rawit, itu 2 bungkus ya. Karena lagi rajin jadi saya potongin tangkainya. Saya pisah tersendiri ya cabai rawitnya. Nah, untuk cabai gedenya itu saya beli cabai hijau sama cabai merah. Nah, cabai yang lama yang ada di kulkas itu saya tumpahin di baskom, saya pilihin. Kalau yang nggak bagus, saya pisahin, mau saya masak hari itu juga. Oh ya teman-teman, ini penting banget ya. Saya pribadi, Rumah Aura, saya Endah. Mohon maaf lahir dan batin dari lubuk hati yang paling dalam. Barangkali ketika saya bikin video, terus isi suara, dubbing, ada perkataan yang tidak baik, tidak berkenan di hati teman-teman. Tolong dimaafkan ya teman-teman, supaya ibadah kita nanti, ibadah puasa kita dalam keadaan hati yang bersih gitu ya teman-teman. Pokoknya saya benar-benar mohon maaf ya. Barangkali ketika saya balas komen teman-teman juga ada perkataan yang kurang berkenan ya. Kadang-kadang saya juga bercandanya suka kelewatan gitu. Oh ya, gimana ini teman-teman untuk persiapan bulan Ramadan, apa aja yang sudah dipersiapkan? Kayaknya kalau saya nggak ada persiapan khusus ya. Jadi saya nanti masaknya ya menu harian seperti biasanya aja teman-teman. Malah pengennya tuh yang praktis-praktis aja. Yang penting masak terus habis gitu teman-teman, daripada masak banyak macam-macam terus akhirnya dibuang atau dianget-angetin terus nanti nggak kemakan gitu loh. Jadi pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, saya kepengennya tahun ini lebih simple aja gitu. Misalkan nih masaknya yang ayam goreng atau penyetan gitu ya, tempe tahu, telur, sambal, lalap kayak gitu, kayaknya lebih enak ya teman-teman. Paling-paling nanti ditambahin sama buah, atau kalau nggak sempat bikin es buah atau sebuah gitu kan, tentunya modalnya lebih banyak ya. Kita harus beli sirup, beli susu, beli buah-buahannya macem-macem. Sekarang mendingan yang praktis aja beli gitu ya, karena di dekat saya juga ada yang jualan sop buah itu rame banget, murah. Terus buahnya juga banyak, itu di daerah Babakan deket juga sama rumahnya Mbak Ana tuh, Mbak Si Hening Wibiana yang selalu komen dan setia nonton video Rumah Aura. Terima kasih ya Mbak Ana. Salam kenal, sama-sama di Purbalingga tapi nggak pernah ketemu dan nggak ngeh juga orangnya kayak gimana. Nah oke teman-teman, sekarang saya masak dulu ya. Jadi tadi tuh saya sudah ngerebus daun singkong. Jadi pas ngerebusnya itu didihkan air sampai mendidih. Kemudian ini masukkan daun singkongnya pelan-pelan aja ya teman-teman. Saya tuh nggak punya panci yang gede. Ada sih panci gede 24 cm, cuman berat banget teman-teman. Jadi saya jarang pakai. Kemudian supaya daun singkongnya lebih cepat empuk, warnanya juga masih hijau, itu saya tambahkan pakai soda kue ya. Nah ini saya juga mau bikin mendoan. Jadi mendoannya tuh khas Cilacap ya teman-teman. Kalau khas Cilacap itu warnanya kuning. Jadi bumbunya bawang putih, kemiri, ketumbar, kencur sedikit, kemudian ditambahin pakai kunyit. Nah ini saya kunyitnya kebanyakan, jadi nanti gorengannya terlalu kuning ya. Kemudian ini saya siapkan teri. Nanti terinya saya goreng menggunakan air fryer aja teman-teman, supaya minyaknya itu nggak bau jelantah gitu ya. Ini saya siapkan tepung terigu, jadi saya pakainya tepung terigu aja ya teman-teman. Tadi bumbunya udah dihaluskan. Nanti bumbu mendoan ala Cilacapnya saya tulis di deskripsi video ya. Karena mendoan Cilacap sama mendoan Purbalingga itu beda ya teman-teman. Karena mendoan Purbalingga itu warnanya putih, nggak pakai kencur dan nggak pakai kunyit. Tapi kalau mendoan Kroya Cilacap itu warnanya kuning. Nah saya tuh lebih suka mendoan Cilacap karena kayaknya lebih menarik gitu teman-teman. Nah kalau Purbalingga itu pakai tepung ini kayaknya ya, tepung beras juga sama tepung tapioka kalau nggak salah ya. Nah itu saya tambahkan pakai ketumbar bubuk ya, karena saya nggak punya ketumbar yang utuhan. Sebenarnya saya lebih suka ketumbar yang utuhan, yang mendadak ini nih,
dadak ngalusin gitu loh. Ngulek-ngulek. Kemudian tambahkan daun bawang diiris-iris. Nah, ini tempe mendoannya udah terlalu matang nih teman-teman. Terus daun singkongnya itu diperes airnya sampai benar-benar ampuh ya, supaya tidak pahit teman-teman. Kemudian diiris-iris supaya tidak panjang-panjang gitu. Kemudian ini saya tumis bumbu untuk bikin sayur daun singkong. Nah, bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting. Kemudian dihaluskan, lalu tambahkan daun salam, lengkuas sama serai. Kemudian ditumis-tumis ya. Itu tadi saya menghaluskannya di chopper, dikasih minyak ya teman-teman. Tidak pakai air. Terserah kalau teman-teman sukanya pakai air juga gak apa-apa, tapi saya sekarang lebih suka langsung pakai minyak aja. Kalau bumbunya udah matang, udah wangi, kemudian masukkan daun singkongnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini daun singkongnya itu warnanya masih hijau, masih cantik banget. Terus cepat empuknya teman-teman, jadi kita nggak perlu ngerebus kelamaan. Yang penting kita kasih soda kue aja. Sedikit aja ya teman-teman soda kuenya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kalau sudah tercampur, masukkan air, masukkan gula merah juga, masukkan kaldu bubuk. Saya kaldu jamurnya udah habis, jadi saya pakai kaldu bubuk aja. Kemudian tambahkan garam, karena saya pakai kaldu bubuknya itu sedikit aja, jadi jangan terlalu gurih dari penyedap ya teman-teman. Kemudian masukkan cabai rawit merah dan masukkan teri yang sudah digoreng ya teman-teman. Kalau nggak pakai air fryer, digoreng biasa juga nggak apa-apa. Nah, untuk pengganti santannya itu saya menggunakan fiber cream ya teman-teman. Saya pakai fiber creamnya itu kurang lebih 2 sendok makan. Nah, ini udah matang, tadi udah saya icipin, ternyata kurang asin teman-teman. Alhamdulillah udah matang masakannya. Sekarang saya tinggal goreng mendoan. Jadi mendoan itu artinya goreng tapi nggak terlalu matang gitu teman-teman sebenarnya. Tapi saya nggak suka mendoan yang masih mendo gitu. Saya sukanya yang kering teman-teman. Karena kalau gorengan masih mendo atau masih basah kan minyaknya kotos-kotos banget ya. Masih banyak minyaknya, jadi saya nggak suka. Saya sukanya yang teksturnya seperti ini, agak kering gitu ya. Jadi minyaknya itu nggak kelihatan gitu. Nah teman-teman, saya tuh kalau bikin mendoan rasanya tuh gurih, enak banget karena saya tambahin kencur sedikit ya. Tapi tergantung dari selera ya teman-teman, kencurnya sedikit, kemudian ketumbarnya itu yang banyak. Kalau bisa sih jangan pakai ketumbar bubuk ya, pakai ketumbar utuhan aja supaya rasa tekstur gorengannya itu bener-bener gurih. Terus gurihnya itu kayak gimana ya rasanya. Pokoknya enak deh teman-teman, cobain. Nah ini saya juga mau nyambel ya, nyambelnya itu sambal tomat, tapi digoreng menggunakan air fryer aja teman-teman. Kemudian tambahkan terasi, lalu tambahkan gula merah juga. Oke, alhamdulillah masakannya sudah matang semua. Jadi menu masakan desa yang sederhana seperti ini. Nah teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.